Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang PSAK 25 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 25 yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Michelle Putri dengan NIM 2020502240, kemudian ada Natania Astira Setiawan dengan NIM 2020500139, ada Arlinda Aprilianti dengan NIM 2020503117, dan saya sendiri Sylvia Molina dengan NIM 2020500340. Baik, selanjutnya agenda yang akan kita bahas pada PSAK 25 ini. Yang pertama kita akan membahas latar belakang daripada PSAK 25. Kemudian kita akan mencari tahu dan mengetahui serta memahami apa sih itu tentang kebijakan akuntansi. Dan selanjutnya ada tentang perubahan estimasi akuntansi, ada kesalahan, serta yang terakhir kita akan membahas tentang penerapan tidak praktis. Latar belakang dari kita mempelajari tentang PSAK 25 ini serta tujuannya adalah yang pertama itu kita akan mengerti nih bagaimana sih menentukan kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi. Selain itu, kita juga akan memahami bagaimana perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas. Pertama, ada perubahan kebijakan, kemudian ada perubahan estimasi, kemudian lagi ada koreksi daripada kesalahan itu sendiri. Lalu yang kedua, tujuannya adalah kita bisa tahu, bahkan kita bisa meningkatkan relevansi keandalan dan daya banding dari laporan keuangan itu sendiri. Dan yang ketiga, tujuannya adalah pengungkapan kebijakannya. Kita tahu nih, untuk pengecualiannya, untuk perubahan kebijakan akuntansi diatur dalam PSAK 1. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ruang lingkup dari penerapan PSAK 25. Yang pertama itu adalah penerapan dari PSAK 25. Kita akan memahami atau mencakup mengenai tentang pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Lalu yang kedua, yang merupakan hal penting yaitu adalah sebuah pencatatan. Pencatatan untuk apa? Yang pertama itu pencatatan untuk perubahan kebijakan akuntansi itu sendiri. Kemudian yang kedua ada pencatatan untuk perubahan estimasi akuntansi. Dan yang terakhir adalah pencatatan atas koreksi kesalahan pada periode lalu atau periode sebelumnya. Biasanya ini akan berpengaruh pada pajak, teman-teman. Nah, dampak pajaknya ini akibat dari koreksi kesalahan dan penyesuaian secara retrospektif. Perubahan kebijakan akuntansi ini sangat diperlukan dan dia itu sangat digunakan, sangat dibutuhkan untuk diungkapkan sesuai dengan PSAK 46, yaitu yang menjelaskan tentang akuntansi dari pajak penghasilan. Selain itu juga kita sebelum memasuki materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, di awal saya mau menjelaskan dahulu tentang daripada konsep materialitas. Jadi apa sih konsep materialitas itu? Nah, materialitas itu tuh adalah sebuah kelalaian dalam mencantumkan atau sebuah kesalahan dalam mencatat pos-pos dalam laporan keuangan. Adalah material itu jika dia baik secara sendiri maupun bersama-sama dapat mempengaruhi sebuah keputusan ekonomi pengguna dalam laporan keuangan. Dari konsep materialitas ini, kita akan mengetahui nih bahwa si materialitas sendirinya itu bergantung pada sebuah ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan tersebut dengan memperhatikan kondisi yang terkait. Pada dasarnya, ukuran atau sifat pos laporan keuangannya itu sendiri atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu. Semisalnya nih, saya akan kasih contoh manajer dengan staf akuntansinya atau
orang yang mengerjakan laporan keuangan di suatu perusahaan. Ketika si staf-staf tersebut ingin menyerahkan laporan keuangannya yang akan direview oleh manajer, pada dasarnya tidak akan selalu spesifik sempurna. Nantinya akan ada koreksi, ada penyesuaian, bahkan ada pengecekan apakah laporan keuangan tersebut sudah benar-benar benar atau ada hal yang perlu dikoreksi. Jika memang dalam proses tersebut laporan keuangannya sudah tepat, maka laporan tersebut dapat diterima oleh manajer dan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya. Materialitas itu sendiri yaitu sebuah penilaian apakah suatu kelalaian atau pencantuman atau kesalahan dalam pencatatan dia dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakaian dan menjadi material, serta memerlukan dan pertimbangan dari karakteristik pemakaian tersebut. Nah, dari penilaian tersebut perlu mempertimbangkan bagaimana nih pemakaian yang dimaksud atau diperkirakan itu terpengaruh secara rasional dalam mengambil keputusan ekonomi yang seperti sudah saya jelaskan tadi terkait dengan penetapan apakah laporan keuangan tersebut sudah benar dan dapat digunakan semestinya ataukah ada beberapa pencatatan yang perlu dikoreksi dan harus disesuaikan. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kebijakan akuntansi. Jadi apa sih kebijakan akuntansi itu? Dikutip daripada definisinya sendiri, kebijakan akuntansi itu merupakan prinsip dasar, konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Hal tersebut akan mempengaruhi pengakuan, pengukuran, serta penyajian atas elemen seperti aset, liabilitas, serta dengan ekuitas, pendapatan dan beban pada laporan keuangan. Di dalam kebijakan akuntansi itu, yang dapat dipilih oleh entitas harus mencakup beberapa hal. Yang pertama, tentang pengakuan. Seberapa besar laporan tersebut dapat diakui kebenarannya. Lalu yang kedua, pengukuran. Seberapa besar dari ukuran laporan keuangan tersebut. Dan yang terakhir adalah penyajiannya dari laporan keuangan tersebut. Nah, selain kita tahu, kita harus memahami daripada kebijakan akuntansi, hal-hal tersebut adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang entitas untuk menetapkan kebijakan daripada laporan keuangan yang diperlukan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dari sebuah kebijakan akuntansi, ada hal yang perlu kita ketahui tentang penetapan kebijakan akuntansi tersebut. Penetapan kebijakan akuntansi tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah PSAK spesifik, yang kedua adalah tidak ada PSAK spesifik. PSAK spesifik dia telah mengatur dalam SAK sehingga kita harus berpacu atau berpatokan pada SAK yang telah diatur. Sedangkan yang kedua tidak ada PSAK spesifik. Di sini artinya dapat dikatakan SAK-nya itu kurang spesifik. Jadi biasanya kalau misalkan SAK-nya belum spesifik, pengambilan keputusan daripada pihak manajemen untuk penetapan laporan keuangan adalah hal yang tepat untuk diambil. Intinya adalah ketika manajemen telah mengambil sebuah keputusan tersebut, keputusan yang dihasilkan ialah laporan keuangan yang benar-benar relevan, yang handal dan dapat dipercaya. Dari penetapan kebijakan akuntansi, kita juga harus memperhatikan atau mengetahui juga tentang sebuah pertimbangan serta penerapan dalam sebuah laporan keuangan.
Di sini kita akan mengetahui nih dari pertimbangan dan penerapannya sendiri itu seperti apa, serta sumber dari acuan yang digunakan. Nantinya keputusan daripada manajemen sendiri itu mengambil sumber acuan itu membuat pertimbangan dalam penerapan kebijakannya dalam hal yang pertama, yaitu persyaratan dan panduan dalam PSAK yang berhubungan langsung dengan masalah yang serupa atau terkait. Yang kedua, ada definisi serta kriteria pengakuan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selain itu juga manajemen perlu menggunakan yang pertama ada standar akuntansi terkini yang terupdate yang dikeluarkan Badan Penyusun Standar lain yang mengacu pada KD PPLK yang sama. Kemudian literatur akuntansi, dan yang selanjutnya ada praktik akuntansi industri yang berlaku, dan yang terakhir adalah sepanjang tidak bertentangan pada acuan utama. Konsistensi dari sebuah penerapan kebijakan. Di sini entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan atau kondisi lainnya yang serupa. Dapat dikecualikan PSAK secara spesifik mengatur aturan, mengizinkan pengelompokan atau mengizinkan pos-pos dalam kebijakan akuntansi berbeda adalah hal yang tepat. Di sini juga jika PSAK-nya mengatur atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka dari kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsistensi untuk setiap kelompok. Di dalam sebuah kebijakan akuntansi, ketika ada sebuah penetapan kebijakan akuntansi, maka selanjutnya ada perubahan kebijakan akuntansi. Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika ada perubahan beberapa terkait hal tersebut. Yang pertama yang dipersyaratkan oleh suatu PSAK, dan atau yang kedua menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang handal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi laporan keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Baik, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Misha Putri dengan NIM 2020-50240 akan melanjutkan kembali presentasinya. Ini ada kita ke bagian bukan kebijakan akuntansi. Nah, bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi, itu ada dua. Yang pertama, ada penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya. Lalu yang kedua, ada penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau material. Nah, penerapan awal pendirian aset sesuai dengan PSAK 16, aset tetap, atau PSAK 19, aset tidak berwujud, adalah suatu perubahan dalam kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan suatu revaluasi sesuai dengan PSAK 16 atau PSAK 19, bukan sesuai dengan pernyataan ini. Lalu selanjutnya ada penerapan perubahan kebijakan akuntansi. Nah, untuk penerapan perubahan kebijakan akuntansi ini itu bergantung kepada entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut kalau misalkan emang jika ada. Nah, lalu kalau misalkan emang jika tidak ada nih, maka ketentuan transisi atau perubahan kebijakan itu maka akan dilakukan secara sukarela dan entitas itu akan menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Nah, buat yang belum tahu retrospektif itu apa, penerapan retrospektif ini adalah suatu perubahan kebijakan akuntansi baru yang merupakan koreksi pengakuan, pengukuran, transaksi, peristiwa, dan kondisi yang membuat seolah-olah kebijakan itu tuh sudah diterapkan. Nah, kalau misalkan penyajian kembali retrospektif, ini adalah koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan sejumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode lalu tidak pernah terjadi.
Lalu selanjutnya untuk kalau misalkan nih kita ada yang membuat ataupun kita menerapkan perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif, maka entitas itu harus bisa menyesuaikan dua hal. Yang pertama itu ada saldo awal, di mana setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal. Lalu yang kedua, ini ada jumlah komparatif lainnya, diungkapkan untuk setiap periode sajian, seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Oke, lanjut. Selanjutnya ini ada ketika retrospektif tidak praktis. Nah, ketika tidak praktis untuk menentukan yang pertama, ini ada menentukan seperti dampak periode spesifik akibat perubahan kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif. Maka entitas itu harus bisa menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk jumlah tercatat aset, liabilitas pada awal periode awal, di mana penerapan retrospektif adalah praktis, mungkin periode berjalan. Dan juga ini ada membuat penyesuaian saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode itu. Lalu yang kedua nih, ada dampak kumulatif dari pada awal periode berjalan, penerapan kebijakan akuntansi baru untuk seluruh periode, lalu maka entitas tersebut harus bisa menyesuaikan informasi komparatif untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal. Nah, oke, lanjut. Ini ada pengungkapan penerapan awal. Nah, untuk pengungkapan penerapan awal ini ada beberapa step. Yang pertama itu ada judul PSAK, lalu ada bahwa yang kedua ini tuh bahwa perubahan kebijakan akuntansi dilakukan secara atau sesuai dengan ketentuan transisinya ketika dapat diterapkan. Nah, lalu yang ketiga ini ada sifat dari perubahan akuntansi ataupun sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Lalu yang keempat ini ada penjelasan ketentuan transisi ketika dapat diterapkan. Yang kelima, ketentuan transisi yang memiliki dampak pada periode mendatang ketika dapat diterapkan. Lalu yang keenam ini untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian, sepanjang praktis dan jumlah penyesuaian. Nah, yang perlu kita perhatikan nih kalau misalkan untuk setiap laporan keuangan itu yang terkena dampak biasanya ini kita ada kayak sejenis LPS, dasar dan ilusian. Nah, kalau misalkan di PSAK ini, itu diterapkan atas entitas tersebut, dijelaskan kalau jumlah penyesuaian terkait dengan periode-periode yang sebelum disajikan, sepanjang praktis, dan yang kedua itu ada jika penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu. Atau periode-periode sebelum disajikan, keadaan yang mendorong ke keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana mulai kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan. Yang perlu kita catat untuk laporan keuangan periode selanjutnya itu tidak perlu mengulang ya. Oke. Lalu selanjutnya ini ada pengungkapan perubahan sukarela atau voluntary. Nah, untuk pengungkapan perubahan sukarela atau voluntary ini itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sifat dari perubahan kebijakan akuntansi, lalu alasan kenapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Lalu yang ketiga, ini jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian sepanjang praktis. Nah, untuk ini itu ada penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh dan penyesuaian LPS dasar dan kris dan dilusia. Lalu yang keempat, ini ada jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan sepanjang praktis. Lalu yang terakhir ini ada keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan. Jika penerapan data praktis tidak praktis untuk suatu periode tertentu atau untuk periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan. Nah, yang perlu kita note lagi ini laporan keuangan periode selanjutnya itu tidak perlu mengulang. Lalu ada bagian PSAK baru belum efektif. Nah, ketika entitas belum menerapkan suatu PSAK baru yang telah diterbitkan, tetapi belum efektif berlaku, maka entitas itu akan mengungkapkan fakta yang berkaitan dengan PSAK ataupun entitas tersebut. Lalu yang kedua ada informasi relevan yang dapat diestimasikan secara wajar atau dapat diketahui untuk menilai dampak yang mungkin atas penerapan PSAK baru tersebut pada laporan keuangan atau periode awal penerapannya.
Lalu ada estimasi akuntansi. Nah, estimasi akuntansi itu merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Yang pertama, ini ada entitas harus melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Lalu yang kedua, ada banyak hal yang mempengaruhi elemen laporan keuangan yang tidak bisa diukur secara akurat namun hanya dapat diestimasi karena ketidakpastian yang melekat pada aktivitas bisnis. Lalu yang ketiga ini ada penggunaan estimasi yang reasonable adalah yang terpenting dalam penyusunan laporan keuangan tanpa menyesampingkan keandalannya. Lalu ada perubahan estimasi akuntansi. Nah, untuk perubahan estimasi akuntansi ini, untuk estimasi ini melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi yang terkini, yang tersedia, dan juga andal. Nah, perubahan estimasi akuntansi ini apa sih? Perubahan estimasi akuntansi ini adalah penyesuaian jumlah tercatat, aset atau liabilitas, atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Lalu, untuk perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau pengembangan baru dan juga oleh karena itu bukan dari koreksi kesalahan. Lalu, ada efek perubahan estimasi secara prospektif. Nah, entitas itu harus bisa mengakui efek dari perubahan estimasi secara prospektif dengan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu item ekuitas. Perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat item aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait dengan periode perubahan. Lalu yang kedua ini ada dampak perubahan estimasi akuntansi. Selain perubahan penerapan di atas diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi. Nah, di dalam laporan laba rugi ini itu kita mengakuinya itu pada ada dua, yaitu periode perubahan jika dampak periode hanya pada periode tersebut. Lalu yang kedua periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya. Sekian dari presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kesalahan. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung yang pertama, kesalahan material, dan yang kedua, tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu. Selanjutnya, kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dalam kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang tersedia ketika penyajian laporan keuangan untuk periode tersebut secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan semacam itu termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan yang terakhir kecurangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai koreksi kesalahan periode lalu menurut PSAK 25. Koreksi kesalahan material periode lalu yaitu entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan menyajikan kembali jumlah kooperatif untuk periode lalu sajian di mana kesalahan terjadi. Jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keterbatasan penyajian retrospektif. Kesalahan periode lalu dikoreksi dengan penyajian kembali secara retrospektif, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak periode tertentu atau dampak kumulatif kesalahan. Yang kedua, tidak praktis untuk menentukan yang pertama, dampak spesifik periode kesalahan, yaitu entitas menyajikan kembali saldo pembuka aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di mana penyajian kembali retrospektif adalah praktis. Lalu yang kedua, dampak kumulatif pada awal periode berjalan dari kesalahan pada semua periode lalu, yaitu entitas menyajikan kembali
komparatif untuk mengkoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal paling praktis paling awal. Selanjutnya, pengungkapan koreksi kesalahan. Yang pertama, sifat kesalahan periode lalu. Yang kedua, jumlah koreksi untuk setiap periode sajian sepanjang praktis. Yang pertama, untuk setiap item laporan keuangan yang terpengaruh, dan yang kedua, LPS dasar dan dilusian jika PSHK 56 diterapkan atau atas entitas. Yang ketiga, jumlah koreksi pada awal sajian paling awal dan jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu, di mana keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan itu telah dikoreksi. Selanjutnya, tidak praktis, yaitu penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha rasional dilakukan. Selanjutnya, untuk suatu periode lalu tertentu adalah tidak praktis untuk menerapkan atau menyajikan kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan. Selanjutnya ada tanggal efektif, yaitu tanggal pada saat suatu transaksi dicatat atau dibukukan. Contohnya, tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Selanjutnya ada contoh soal mengenai perubahan kebijakan akuntansi, yaitu sejak berdirinya tahun 2007, PT Kehutanan membebankan seluruh biaya terkait penanaman kayu pada daur kedua. Pada tahun 2008, PT Kehutanan ingin mengkapitalisasi biaya pada daur kedua tersebut sebagai biaya perolehan tanaman. Laba sebelum pajak tahun 2007, jika dengan pembebanan daur kedua adalah sebesar 25 juta, sedangkan jika dengan kapitalisasi daur kedua menjadi sebesar 40 juta. Lalu, laba sebelum pajak tahun 2008, jika dengan pembebanan daur kedua adalah sebesar 55 juta. Sedangkan jika dengan kapitalisasi daur kedua menjadi sebesar 60 juta dengan tarif pajak yang berlaku adalah 40%. Berikut perhitungan untuk jawabannya. Pada tahun 2007, terdapat kapitalisasi daur kedua sebesar 40.000 yang akan dikurangi dengan pembebanan daur kedua yaitu sebesar 25.000 dan akan menghasilkan selisih atau laba sebelum pajak sebesar 15.000. Lalu akan dikalikan dengan 40% tarif pajak yang menghasilkan sebesar 6.000. Lalu dari laba sebelum pajak 15.000 tadi akan dikurangi dengan 40% tarif pajak yaitu sebesar 6.000 dan menghasilkan laba bersih sebesar 9.000. Lalu akan kita jurnal. Pada tahun 2008, tanaman belum menyajikan menghasilkan pada debit sebesar 15.000 dan kewajiban pajak tangguhan pada kredit sebesar 6.000. Lalu saldo laba bersih pada kredit sebesar 9.000. Selanjutnya ada contoh soal mengenai perubahan estimasi akuntansi. Terdapat biaya perolehan sebesar 510.000 yang akan dikurangi dengan nilai sisa sebesar 10.000 dan menghasilkan dasar amortisasi sebesar 500.000. Terdapat masa manfaat selama 20 tahun. Maka dasar amortisasi sebesar 500.000 tadi akan dibagi dengan 20 dan menghasilkan amortisasi tahunan sebesar 25.000. Lalu akan dikalikan dengan 2 tahun dan menghasilkan 50.000. Pada neraca tanggal 31 Desember 2008, terdapat aset tidak lancar, yaitu tanaman menghasilkan sebesar 510.000 yang dikurangi dengan akumulasi amortisasi sebesar 50.000 dan menghasilkan nilai tercatat sebesar 460.000. Selanjutnya nilai tercatat tadi sebesar 460.000 akan dikurangi dengan nilai sisa sebesar 5.000 dan menghasilkan dasar amortisasi sebesar 455.000 dan terdapat sisa manfaat selama 28 tahun. Dasar amortisasi yang tadi sebesar 455.000 itu akan dibagi dengan 28, maka menghasilkan amortisasi tahunan sebesar 16.250. Lalu akan kita jurnal pada tahun 2009,
Terdapat beban amortisasi pada debit sebesar 16.250 dan akumulasi amortisasi pada kredit sebesar 16.250. Lalu untuk contoh soal berikutnya, PT Beta salah mencatat saldo awal persediaan sebesar 6.500. PT Beta pada tahun 2022 memiliki penjualan sebesar 104.000 dan HPP sebesar 86.500 serta pajak penghasilan sebesar 5.250. PT Beta pada tahun 2021 memiliki penjualan sebesar 73.500 dan HPP sebesar 53.500 serta pajak penghasilan sebesar 6.500. Saldo awal pada tahun 2021 sebesar 20.000 dan saldo akhir pada tahun 2021 sebesar 34.000. Serta tarif pajak sebesar 30%. Modal saham sebesar 5.000 dan tidak memiliki komponen ekuitas lain kecuali saldo laba. Saham tidak diperdagangkan di publik. Berikut laporan pada tahun 2021. Penjualan sebesar 73.500 dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar 53.500 akan menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 20.000. Lalu akan dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 6.000 dan menghasilkan laba bersih sebesar 14.000. Disajikan kembali setelah dikoreksi karena terjadi kesalahan pencatatan saldo awal persediaan sebesar 6.500 yang mempengaruhi beban pokok penjualan. Pada tahun 2021, saldo beban pokok penjualan ditambah dengan 6.500, sedangkan tahun 2022 dikurangi dengan 6.500, sehingga pada laporan tahun 2021, penjualan sebesar 73.500 dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar 60.000, maka akan menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 13.500. Lalu akan dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 30% berdasarkan soal tadi, yaitu sebesar 4.050, lalu akan menghasilkan laba bersih sebesar 9.450. Begitu juga pada tahun 2022. Dengan perhitungan yang sama, maka pada tahun 2022 akan menghasilkan laba bersih sebesar 16.800. Sekian presentasi mengenai PSAK 25 dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan atau